Saat senja mulai turun di desa bayangan, suasana misterius mengalir di antara pepohonan yang rimbun dan jalanan yang mulai gelap. Desa ini terletak di lembah terpencil, jauh dari kota, dan hanya dihubungkan oleh jalan setapak yang berliku. Tidak banyak orang yang tahu tentang desa ini, dan mereka yang tahu lebih sering memilih untuk menjauhinya. Rumor tentang desa bayangan menyebar perlahan, bercerita tentang hilangnya penduduk tanpa jejak dan bisikan suara-suara aneh di malam hari. Penduduk setempat jarang keluar rumah setelah matahari terbenam, dan mereka yang berani selalu membawa jimat atau benda pelindung. Suatu malam, seorang pemuda bernama Adi kembali ke desa setelah bertahun-tahun pergi untuk bekerja di kota. Ia mendengar kabar bahwa ibunya sakit keras dan ia tak ingin terlambat untuk menemuinya. Namun, ketika ia tiba di desa, suasana yang dulu ramah terasa begitu asing dan dingin. Rumah ibunya berada di ujung desa, dekat dengan hutan. Ketika Adi mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Lampu di dalam rumah pun tidak menyala. Meskipun ragu, ia memutuskan untuk masuk. Rumah itu terasa dingin dan sunyi, ada bau yang aneh, seperti daging yang busuk. Namun Adi mencoba mengabaikannya. Ia menemukan ibunya terbaring di tempat tidur. Tubuhnya kurus dan lemah. Ibunya membuka mata, namun tatapannya kosong. Ia berbisik dengan suara yang hampir tak terdengar, "Adi, kamu harus pergi. Ada sesuatu yang menghantui desa ini." Adi mengabaikan peringatan ibunya dan memutuskan untuk tinggal. Berpikir bahwa mungkin ibunya hanya delusi karena sakit. Namun, ketika malam semakin larut, ia mulai mendengar suara-suara aneh. Bisikan yang datang dari berbagai arah, seperti angin yang berbisik melewati dedaunan. Namun ini berbeda, bisikan itu terdengar seperti suara orang-orang yang sedang memanggil namanya. Adi keluar untuk mencari sumber suara, namun tak menemukan apa-apa. Semakin ia menjelajahi desa, semakin kuat bisikan itu, hingga akhirnya ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tepi hutan, ia melihat bayangan-bayangan, sosok-sosok samar yang berdiri diam, mengawasinya dari kejauhan. Ketika Adi kembali ke rumah, ia menemukan ibunya sudah tidak ada di tempat tidur. Rasa takut menyelimuti hatinya. Ia mencoba memanggil ibunya, tetapi yang ia dengar hanyalah bisikan yang semakin keras dan mendekat. Tanpa tahu harus berbuat apa, ia berlari keluar dari desa, berusaha menemukan jalan kembali ke kota. Namun, saat ia mencapai jalan setapak, bayangan-bayangan itu sudah menunggunya. Mereka bergerak perlahan, mendekatinya dengan langkah yang nyaris tak terdengar. Adi tahu saat itu bahwa desa bayangan bukan lagi tempat yang aman untuknya. Ia harus terus berlari atau menjadi bagian dari bayangan-bayangan itu selamanya. Adi berlari secepat yang dia bisa. Setiap jejak kakinya menggema di antara pohon-pohon tua yang mengapit jalan setapak. Bayangan-bayangan itu bergerak dengan kecepatan yang tampaknya tak wajar, dan semakin dekat dengan setiap langkahnya. Kegelapan di sekitar Adi semakin pekat, seolah-olah malam menelan cahaya bintang. Pikirannya kacau, penuh dengan pertanyaan dan ketakutan. Apa yang terjadi pada ibunya? Apa yang menghantui desa ini? Dan mengapa bayangan-bayangan itu mengejarnya? Adi tahu dia harus menemukan jawaban, atau setidaknya tempat berlindung, sebelum semuanya terlambat. Namun, seolah-olah desa bayangan memiliki rencananya sendiri. Jalan setapak yang seharusnya mengarah ke kota tiba-tiba bercabang, memecah menjadi beberapa jalur yang tampak tidak dikenal. Adi mencoba mengingat jalan yang dia lalui saat datang, tetapi kepanikannya membuat segalanya menjadi samar. Setiap jalur tampak sama, dipenuhi kabut tebal dan bisikan-bisikan yang terus mengganggu telinganya. Adi memilih jalan ke kanan, berharap itu akan membawanya keluar dari desa. Namun, semakin jauh dia berjalan, semakin aneh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan mulai terlihat seperti siluet-siluet yang memutar dan meliuk, menciptakan bayangan-bayangan yang tampak hidup. Batu-batu besar muncul dari tanah seperti gigi-gigi monster yang siap menelan apa saja yang lewat. Ketika Adi berhenti sejenak untuk mengatur napas, dia merasakan kehadiran seseorang di dekatnya. Dia berbalik dan melihat seorang pria tua dengan tongkat, berdiri beberapa meter darinya. Pria itu mengenakan jubah panjang yang menyentuh tanah dan topi lebar yang menutupi wajahnya. Meskipun wajah pria itu tidak terlihat, Adi bisa merasakan bahwa dia sedang diperhatikan dengan intens. "Sekarang kamu
Kamu tahu, bukan? Suara pria itu bergema, seolah-olah berasal dari banyak arah sekaligus. Adi merasa tubuhnya gemetar. Tahu apa? Dia bertanya. Suaranya penuh ketakutan dan kebingungan. Bahwa desa ini menyimpan rahasia, jawab pria itu, dan tidak semua rahasia ingin ditemukan. Adi merasakan sesuatu yang dingin mengalir di punggungnya. Dia tahu pria ini adalah kunci untuk memahami apa yang terjadi. Tetapi dia juga tahu bahwa berbicara dengannya bisa berbahaya. Siapa kamu? Tanya Adi, mencoba menenangkan dirinya. Pria itu tidak menjawab, tetapi dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pepohonan di sekitarnya. Bayangan-bayangan itu adalah orang-orang yang pernah tinggal di desa ini. Mereka hilang karena sesuatu yang kita tak pernah mengerti, dan sekarang mereka ingin lebih banyak teman. Adi merasa darahnya membeku. Bayangan-bayangan itu bukan hanya makhluk-makhluk hantu, mereka adalah sisa-sisa penduduk desa yang hilang. Dia sadar bahwa untuk bertahan, dia harus menemukan cara keluar dari tempat ini dan mengungkap rahasia yang menyelimuti desa bayangan. Namun, ketika dia akan bertanya lebih lanjut, pria tua itu sudah menghilang, seolah-olah dicerna oleh kegelapan. Bayangan-bayangan di sekelilingnya semakin mendekat, dan bisikan-bisikan berubah menjadi teriakan yang mengerikan. Adi tahu dia harus berlari sebelum bayangan-bayangan itu menginginkannya juga. Adi berlari kembali ke jalan setapak. Setiap langkahnya disertai oleh jeritan dan bisikan yang mengganggu pikirannya. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, bergerak dengan kecepatan dan kelincahan yang tak wajar. Dalam kepanikan, Adi tersandung akar pohon yang menonjol dan jatuh tersungkur ke tanah yang keras. Dia mengangkat dirinya dengan susah payah. Darah mengalir dari lutut yang terluka. Rasa sakit hanya menambah kepanikannya. Namun, dia tidak punya waktu untuk merasa iba. Bayangan-bayangan itu sudah begitu dekat, sehingga dia bisa merasakan hawa dingin yang mengelilinginya. Dengan napas terengah-engah, Adi mencoba memfokuskan pikirannya. Jalan keluar dari desa ini harus ada, dan dia tidak bisa membiarkan bayangan-bayangan itu menangkapnya. Dia memutuskan untuk bergerak ke arah lain, berharap menemukan jalan yang bisa membawanya kembali ke desa atau ke tempat perlindungan yang aman. Setelah beberapa menit berlari melalui kegelapan, Adi menemukan sebuah rumah tua yang tampaknya telah ditinggalkan. Pintu depannya tergantung longgar pada engselnya, dan jendela-jendelanya tertutup rapat oleh papan kayu. Meski tampak tak terawat, rumah itu memberinya secercah harapan. Adi bergegas masuk, mengunci pintu di belakangnya. Dia tahu bahwa ini mungkin hanya perlindungan sementara, tetapi setidaknya itu memberi waktu baginya untuk berpikir. Ruangan di dalamnya gelap dan penuh debu, dengan perabotan yang sudah lapuk dan dinding yang penuh dengan retakan. Namun, keheningan di dalamnya terasa seperti kelegaan setelah teror di luar. Di tengah ruangan, Adi menemukan sebuah meja kecil dengan beberapa lilin yang sudah melelet. Dengan tangannya yang gemetar, dia berhasil menyalakan salah satu lilin, memberikan sedikit cahaya ke ruangan itu. Ketika cahaya lilin mulai menerangi, Adi melihat sesuatu yang aneh di dinding, simbol-simbol yang tampaknya diukir dengan pisau atau benda tajam lainnya. Simbol-simbol itu tampak seperti pola-pola rumit dengan garis-garis yang berputar dan membentuk lingkaran. Mereka tampak familiar, seperti sesuatu yang pernah dia lihat di buku-buku tua atau cerita rakyat. Dia mencoba mengingat apa artinya simbol-simbol itu. Namun pikirannya terlalu kacau untuk menganalisisnya. Saat Adi melihat lebih dekat pada simbol-simbol itu, dia mendengar suara lembut namun jelas. Suara yang datang dari dalam rumah. Dari ruang lain, suara itu seperti nyanyian rendah, melodi yang mengalun perlahan. Meskipun terdengar indah, ada sesuatu yang tidak beres dengan melodi itu, seolah-olah ada ketidakselarasan yang menyusup di antara nada-nadanya. Adi merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu dia harus melihat apa yang ada di balik suara itu, tetapi pada saat yang sama, dia takut dengan apa yang mungkin ditemukannya. Ketika dia berjalan menuju sumber suara, cahaya lilin di tangannya mulai bergetar. Cahayanya berkelip seolah-olah dipengaruhi oleh energi yang tak terlihat. Suara itu membawa Adi ke ruangan lain di belakang rumah. Pintu menuju ruangan itu sedikit terbuka, dan cahaya redup keluar melalui celah-celahnya. Ketika Adi membuka pintu itu, dia melihat sosok seorang wanita duduk di tengah ruangan, membelakanginya. Wanita itu mengenakan pakaian yang sudah tua dan kusam, rambutnya panjang dan kusut. Adi mencoba berbicara, tetapi
suaranya tersendat di tenggorokan. Wanita itu terus bernyanyi dengan melodi yang sama, tanpa menyadari kehadirannya. Namun, ketika Adi melangkah lebih dekat, wanita itu tiba-tiba berhenti bernyanyi dan menoleh ke arahnya. Matanya bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. "Kenapa kamu kembali?" tanya wanita itu, suaranya dingin dan tanpa emosi. "Desa ini tidak ingin kamu di sini." Adi mundur beberapa langkah, merasa kakinya gemetar. Dia tahu bahwa dia telah menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar rahasia desa, dan dia tahu bahwa menemukan jawaban berarti menghadapi kegelapan yang lebih dalam daripada yang pernah dia bayangkan. Adi berdiri terpaku di ambang pintu. Cahaya lilin di tangannya berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding ruangan. Wanita yang duduk di tengah ruangan itu perlahan bangkit dan menghadapinya. Mata yang bersinar dalam kegelapan menatap langsung ke mata Adi, seolah-olah menembus ke dalam jiwanya. "Apa yang terjadi di desa ini?" tanya Adi, suaranya gemetar. "Siapa kamu, dan kenapa kau mengatakan desa ini tidak menginginkanku?" Wanita itu tersenyum, tapi senyumnya tidak mengandung kehangatan. "Aku pernah menjadi bagian dari desa ini," katanya, "tapi sesuatu terjadi, sesuatu yang mengubah segalanya. Desa ini menjadi tempat kegelapan, tempat di mana bayangan-bayangan memiliki kehidupan mereka sendiri." Adi merasa tenggorokannya kering. Apa yang terjadi? Apa yang mengubah desa ini? Wanita itu menghela napas, lalu mulai bercerita. Bertahun-tahun lalu, desa ini damai. Dia membawa ilmu hitam dan menciptakan ritual yang seharusnya tidak pernah dilakukan. Orang-orang desa yang terlibat dalam ritual itu menghilang, dan yang tersisa menjadi bayangan yang menghantui tempat ini. Adi mencoba mencerna informasi itu. Ritual ilmu hitam yang mengubah orang menjadi bayangan. Itu terdengar seperti cerita rakyat yang mengerikan, tapi di desa bayangan, segala sesuatu tampaknya mungkin. "Dan sekarang aku juga terjebak di sini," katanya dengan putus asa. Wanita itu mengangguk. "Kecuali kau bisa menemukan cara untuk menghentikan kegelapan ini, kau juga akan menjadi bagian darinya. Bayangan-bayangan itu tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah." Adi merasa tekanan yang berat di dadanya. Dia memikirkan ibunya, yang juga terjebak dalam kegelapan ini. Apa ada cara untuk menghentikannya? Apakah ada cara untuk mengembalikan desa ini seperti semula? Wanita itu tersenyum tipis. "Ada satu cara, kau harus menemukan pusat kegelapan itu, tempat di mana ritual dilakukan. Jika kau bisa menghancurkannya, mungkin kegelapan akan hilang. Tapi itu tidak akan mudah. Bayangan-bayangan itu melindungi tempat itu, dan siapapun yang mencoba masuk ke sana tidak pernah kembali." Adi merasa hatinya berdegup kencang. Dia tidak ingin menjadi bagian dari kegelapan, dan dia tahu dia harus mencoba di mana pusat kegelapan itu. Dia bertanya. Wanita itu menunjuk keluar jendela, ke arah hutan yang gelap dan lembab. Di dalam hutan, di tempat yang disebut Batu Kelam, di sanalah ritual dilakukan, dan di sanalah kegelapan dimulai. Adi menghela napas dalam-dalam. Dia tahu ini adalah perjalanan yang berbahaya, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia harus mencoba, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk ibunya dan desa ini. Sebelum pergi, Adi menatap wanita itu. "Mengapa kau di sini? Mengapa kau tidak pergi bersama bayangan-bayangan itu?" Wanita itu tersenyum sedih. "Aku terjebak di antara dunia ini dan dunia bayangan. Aku tidak sepenuhnya menjadi bayangan, tapi aku juga tidak bisa pergi. Aku di sini untuk mengingatkan orang-orang yang tersesat sepertimu." Adi merasa iba padanya, tapi dia tahu dia harus bergerak cepat. Bayangan-bayangan di luar pasti sudah mendekat, dan dia harus menemukan Batu Kelam sebelum terlambat. Dengan lilin di tangannya, dia melangkah keluar dari rumah tua itu dan menuju ke hutan yang gelap. Saat dia memasuki hutan, kegelapan tampak lebih pekat dari sebelumnya. Angin berbisik melalui pepohonan, menciptakan suara-suara aneh yang seolah-olah berusaha menggoda Adi agar keluar jalur. Dia terus maju. Setiap langkahnya membawa dia lebih dekat ke Batu Kelam dan kebenaran di balik kegelapan desa bayangan. Adi berjalan dengan hati-hati melalui hutan yang gelap. Pepohonan besar menciptakan bayangan yang mengerikan, dan suara-suara aneh berkumandang di sekitarnya. Angin berhembus kencang, seolah-olah mencoba mendorongnya kembali ke desa, tapi Adi tahu dia harus terus maju. Tidak peduli seberapa menakutkan perjalanan ini.
Lilin yang dia bawa semakin pendek, dan cahayanya mulai meredup. Bayangan-bayangan di sekitar hutan tampak bergerak, mengikuti setiap langkahnya. Adi bisa merasakan kehadiran mereka, seolah-olah mereka adalah bagian dari hutan itu sendiri. Meskipun takut, Adi berusaha tetap fokus pada tujuannya, menemukan batu kelam, dan menghancurkan sumber kegelapan. Setelah berjalan cukup lama, Adi tiba di sebuah tempat terbuka di tengah hutan. Di depannya berdiri batu besar yang menjulang tinggi. Permukaannya dipenuhi ukiran dan simbol-simbol aneh. Batu ini tampak seperti monolit kuno, dan di sekelilingnya, bayangan-bayangan mulai berkumpul, membentuk lingkaran yang rapat. Adi tahu dia telah menemukan batu kelam, pusat kegelapan yang menyebabkan desa ini dihantui oleh bayangan. Dia memandang sekeliling, mencari cara untuk menghancurkan batu itu. Tetapi setiap langkah yang dia ambil, membuat bayangan-bayangan bergerak lebih dekat. Mereka mengeluarkan suara mendesim, suara yang penuh dengan rasa haus akan jiwa. Di sisi batu besar itu, Adi melihat sesuatu yang menyerupai altar. Di atasnya, terdapat buku tua yang sudah kompang-camping. Halaman-halamannya terisi dengan tulisan tangan yang rumit dan simbol-simbol gelap. Adi tahu bahwa buku ini pasti memiliki hubungan dengan ritual yang menciptakan bayangan-bayangan itu. Mungkin, jika dia bisa menghancurkannya, dia bisa mengakhiri teror di desa ini. Namun, saat dia mendekati altar, bayangan-bayangan mulai bergerak lebih agresif. Mereka mengeluarkan jeritan yang mengerikan dan mendekat dengan kecepatan yang mengejutkan. Adi merasakan gelombang ketakutan yang luar biasa, tapi dia tidak bisa berhenti sekarang. Dia mengambil buku itu dengan tangan yang gemetar dan berusaha merobek halamannya. Namun, buku itu seolah-olah hidup. Saat Adi mencoba merobeknya, buku itu mengeluarkan suara gemuruh yang dalam, dan halaman-halamannya mulai bergerak sendiri, menciptakan angin yang kuat. Bayangan-bayangan semakin dekat, dan Adi tahu dia tidak bisa melakukannya sendirian. Dia membutuhkan bantuan. Dia teringat akan wanita di rumah tua yang memberinya petunjuk. Mungkin dia adalah kunci untuk menghancurkan buku ini dan mengakhiri kegelapan. Dengan buku di tangannya, Adi berlari secepat yang dia bisa kembali melalui hutan. Berharap bisa kembali ke rumah tua itu sebelum bayangan-bayangan menangkapnya. Saat dia berlari, suara-suara di sekitarnya menjadi semakin keras, seolah-olah hutan itu hidup dan mencoba menghentikannya. Angin bertiup kencang, pohon-pohon berderak, dan bayangan-bayangan mengejar dengan ganas. Adi tahu dia harus bertahan, karena masa depan desa ini bergantung pada apa yang dia lakukan. Dia akhirnya tiba kembali di rumah tua itu, tetapi bayangan-bayangan sudah semakin dekat. Mereka mengelilingi rumah, menciptakan dinding kegelapan yang hampir tidak bisa ditembus. Adi masuk ke dalam dan memanggil wanita itu, berharap dia masih di sana. Wanita itu muncul dari kegelapan. Matanya masih bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. "Apa yang kau bawa?" tanyanya, melihat buku di tangan Adi. "Buku ini," kata Adi, "ini adalah sumber dari kegelapan. Aku perlu menghancurkannya, tapi aku tidak tahu caranya." Wanita itu memandang buku itu dengan rasa prihatin. "Buku ini adalah inti dari ritual yang menciptakan bayangan. Menghancurkannya tidak akan mudah. Kau harus melakukan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar merobek halaman." "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Adi, merasa putus asa. Wanita itu memandang ke arah batu besar di hutan. "Batu kelam. Kau harus membawa buku ini kembali ke batu kelam dan membakarnya di altar. Namun, untuk melakukannya, kau harus menghadapi bayangan-bayangan yang akan mencoba menghentikanmu." Adi merasa beban yang berat di pundaknya. Dia tahu bahwa tugas ini akan sangat berbahaya, tetapi dia tidak punya pilihan. Desa ini dan ibunya bergantung padanya. Dengan tekad yang kuat, dia bersiap untuk kembali ke batu kelam dan menghadapi bayangan-bayangan yang menantinya. Dengan buku ritual di tangannya, Adi merasa beban berat yang tidak hanya berasal dari fisik buku itu, tetapi juga dari tanggung jawab yang harus ia pikul. Wanita misterius itu memandangnya dengan tatapan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah tahu apa yang akan dihadapi Adi. Batu kelam akan penuh dengan bayangan. Wanita itu memperingatkan, "Mereka akan melindungi buku ini dengan segala cara. Kau perlu waspada dan cepat dalam tindakanmu. Satu kesalahan saja, dan kau akan menjadi bagian dari mereka." Adi mengangguk. "Aku tidak punya pilihan lain," katanya. "Jika aku tidak menghancurkan buku ini, desa
ini akan terus dilanda kegelapan, dan ibuku mungkin tidak akan pernah kembali. Wanita itu memberikan sesuatu kepada Adi, potongan kain yang tampak seperti selendang, tetapi dengan pola-pola yang rumit dan berkilauan. Gunakan ini untuk melindungi diri. Ini adalah jimat yang telah diwariskan dalam keluargaku. Ini akan membantu menjauhkan bayangan, tapi hanya untuk sementara. Adi menerima jimat itu dengan rasa syukur. Dia membungkusnya di sekitar lengannya dan kemudian melangkah keluar dari rumah tua itu. Bayangan-bayangan yang mengelilingi rumah tampak semakin gelap dan padat, tetapi dengan jimat di tangannya, mereka mundur sedikit, memberikan ruang bagi Ade untuk bergerak. Dia berlari melalui hutan, kembali ke arah batu kelam. Bayangan-bayangan mengikuti dari kejauhan, seperti gelombang hitam yang tak berujung. Adi bisa merasakan kekuatan mereka, tekanan yang datang dari segala arah, dan bisikan-bisikan yang semakin intens. Namun, dia tidak bisa berhenti. Dia harus menghancurkan buku ini. Ketika dia tiba di batu kelam, tempat itu sudah dikelilingi oleh bayangan. Mereka berdiri diam, namun ada aura ancaman yang jelas. Adi tahu dia harus bertindak cepat. Dia mengambil lilin yang masih tersisa di sakunya dan menyalakannya. Api kecil itu adalah satu-satunya senjata yang dia miliki untuk melawan kegelapan. Dia menuju ke altar di sebelah batu kelam, di mana dia menemukan buku ritual pertama kali. Bayangan-bayangan mulai bergerak, mengitari tempat itu, menciptakan pusaran yang perlahan-lahan mendekat. Adi menempatkan buku ritual di atas altar dan mengangkat lilin yang menyala. Api kecil itu berkedip, dan Adi berharap itu cukup kuat untuk membakar buku yang menjadi sumber kegelapan ini. Namun, tepat saat dia akan menyalakan buku itu, angin kencang berhembus dan memadamkan lilin. Bayangan-bayangan mendekat dengan cepat. Jeritan mereka menggema di hutan. Adi merasa putus asa, tetapi dia tidak bisa menyerang. Dengan sisa lilin yang masih menyala, dia mencoba lagi, melindungi nyala api dengan tangannya. Tepat ketika dia berhasil menyalakan kembali lilin itu, bayangan-bayangan mulai menyerangnya. Mereka mendekat dari segala arah, menyentuh jimat di lengannya yang membuat mereka mundur. Tetapi hanya sementara. Adi tahu waktunya hampir habis. Dengan kekuatan terakhirnya, dia menyentuhkan lilin ke buku ritual, dan api mulai menyala di antara halaman-halamannya. Buku itu terbakar dengan cepat, tetapi bayangan-bayangan tidak berhenti. Mereka berteriak dan berusaha memadamkan api dengan kegelapan mereka. Tetapi api itu semakin besar. Batu kelam berguncang, dan retakan-retakan mulai muncul di permukaannya. Bayangan-bayangan bergerak dengan panik, mencoba melindungi batu itu. Tetapi api terus membesar, membakar buku ritual, hingga menjadi abu. Suara jeritan dan tangisan semakin keras, dan Adi merasakan tekanan yang luar biasa. Seolah-olah hutan itu sendiri mencoba menghentikannya. Namun, api yang membakar buku ritual akhirnya mencapai puncaknya. Batu kelam pecah dengan ledakan besar, dan bayangan-bayangan lenyap dalam sekejap. Api di altar perlahan padam, meninggalkan abu yang tersebar di tanah. Adi terjatuh ke tanah, kelelahan, dan terluka. Tetapi dia tahu bahwa desa ini telah bebas dari kegelapan. Bayangan-bayangan itu hilang, dan desa itu bisa kembali ke kehidupan yang normal. Meskipun dia belum tahu apa yang terjadi pada ibunya. Dia berharap bahwa dengan menghancurkan buku ritual dan batu kelam, dia telah membawa cahaya kembali ke desa bayangan. Adi tergeletak di tanah yang dingin dan lembab. Tubuhnya gemetar akibat kelelahan dan ketegangan. Ledakan yang menghancurkan batu kelam tampaknya mengakhiri kegelapan di desa. Tetapi bayangan-bayangan yang hilang hanya sebagian dari masalah. Adi menyadari bahwa perjuangannya belum selesai. Dia masih harus menemukan ibunya dan memastikan bahwa desa benar-benar terbebas dari pengaruh jahat. Perlahan, dia bangkit dan melihat sekeliling. Pohon-pohon yang sebelumnya tampak menakutkan kini terasa lebih tenang. Angin yang sebelumnya menderu dan membawa bisikan-bisikan mengerikan kini hanya gemerisik ringan. Namun, suasana tetap suram, dan ada perasaan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang bersembunyi di balik ketenangan ini. Adi memutuskan untuk kembali ke desa, berjalan dengan hati-hati melalui hutan yang kini terasa lebih aman. Di sepanjang jalan, ia melihat sisa-sisa dari ritual dan tanda-tanda lain yang menunjukkan betapa dalamnya kegelapan telah mengakar. Patung-patung batu dengan wajah mengerikan dan simbol-simbol aneh tersebar di seluruh hutan. Adi tahu bahwa meskipun batu kelam telah dihancurkan, jejak dari kegelapan itu mungkin masih ada.
Ketika Adi tiba di desa, dia melihat beberapa penduduk yang sebelumnya menghilang mulai muncul dari rumah mereka. Mereka tampak bingung, seolah-olah baru terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Orang-orang mulai saling menyapa, menanyakan keadaan satu sama lain, dan memastikan semua orang selamat. Meski begitu, tidak semua penduduk kembali, beberapa tetap hilang, termasuk ibunya. Adi menuju rumah ibunya dengan harapan dan kecemasan yang bercampur aduk. Ketika dia masuk, rumah itu tampak lebih terang, tanpa bayangan gelap yang mengintai di sudut-sudut. Dia memanggil nama ibunya, namun tidak ada jawaban. Rasa takut mulai menyelimutinya lagi. Apakah ibunya masih terperangkap dalam dunia bayangan, atau mungkin sesuatu yang lebih buruk terjadi padanya? Di tengah keputusasaan, Adi mendengar suara dari arah dapur. Dia berlari ke sana dan menemukan ibunya duduk di lantai, tampak lemah namun masih hidup. Dia segera menghampiri dan memeluk ibunya erat-erat, merasa lega bahwa dia selamat. Meskipun ibunya tampak bingung dan lemah, dia tersenyum saat melihat Adi. "Apa yang terjadi, Nak?" tanya ibunya dengan suara lemah. Adi mencoba menjelaskan apa yang telah terjadi, tentang buku ritual dan batu kelam, serta bagaimana dia menghancurkannya untuk mengakhiri kegelapan di desa. Ibunya mendengarkan dengan seksama, dan meskipun tampak lemah, dia mengangguk dengan penuh pemahaman. "Kegelapan itu datang dari keinginan jahat orang-orang," katanya, "tapi keinginan baikmu yang mengakhirinya. Kau telah menyelamatkan kita semua." Adi merasa haru dan terharu. Namun, dia tahu bahwa perjuangan belum sepenuhnya selesai. Meskipun bayangan-bayangan telah hilang dan desa tampaknya kembali normal, dia menyadari bahwa kegelapan bisa muncul kembali jika tidak diwaspadai. Ritual dan simbol-simbol yang dia lihat di hutan adalah tanda-tanda bahwa kegelapan bisa datang kapan saja. Dia memutuskan untuk bekerja dengan penduduk desa untuk membersihkan semua jejak kegelapan, menghancurkan patung-patung batu, dan menghapus simbol-simbol yang tersisa. Adi juga memutuskan untuk tinggal di desa, memastikan bahwa pengaruh jahat tidak pernah kembali. Seiring berjalannya waktu, desa bayangan kembali menjadi tempat yang damai dan bersahabat. Penduduknya kembali beraktivitas seperti biasa, dan kehidupan sehari-hari berlanjut. Namun, Adi dan beberapa penduduk lainnya selalu waspada, memastikan bahwa sejarah kelam desa ini tidak akan terulang kembali. Meskipun Adi merasa lega bahwa desa ini telah selamat, dia tahu bahwa ada pelajaran penting dari pengalaman ini. Kegelapan bisa muncul kapan saja, di mana saja, dan hanya melalui keberanian dan tekad seseorang kegelapan itu bisa dihancurkan. Dan Adi, bersama penduduk desa lainnya, bertekad untuk menjaga cahaya tetap bersinar di desa bayangan. Hari-hari berlalu sejak kegelapan di desa bayangan dihapuskan. Ade dan penduduk desa mulai membangun kembali hidup mereka. Mereka membersihkan reruntuhan, menanam kembali tanaman di ladang, dan menggelar perayaan sederhana untuk merayakan kembalinya kedamaian. Meski begitu, setiap orang tahu bahwa bayangan masih bisa mengancam kapan saja, dan mereka harus selalu waspada. Adi tinggal di rumah ibunya, merawatnya hingga kesehatannya pulih. Sementara itu, dia juga memimpin upaya pembersihan desa, memeriksa setiap sudut untuk memastikan tidak ada jejak kegelapan yang tertinggal. Simbol-simbol gelap dan patung-patung batu dihancurkan, dan hutan di sekitar desa mulai terasa lebih bersahabat. Namun, meski desa tampak tenang, Adi merasa bahwa sesuatu masih tidak beres. Mimpi buruk mulai menghantuinya setiap malam, menunjukkan bayangan-bayangan yang bergerak di sekitar desa, mengintai, dan menunggu saat yang tepat untuk kembali. Dia sering terbangun dengan keringat dingin, merasa bahwa sesuatu mengawasinya dari balik jendela. Pada suatu malam yang dingin, Adi terbangun oleh suara samar di luar rumah. Dia mendengar bisikan dan suara dedaunan yang berdesir. Dengan hati-hati, dia berjalan ke jendela dan melihat keluar. Hutan tampak gelap, namun Adi yakin dia melihat sosok-sosok yang bergerak di antara pepohonan. Ketakutan mulai merambat ke dalam hatinya. Apakah kegelapan kembali? Apakah bayangan-bayangan itu tidak sepenuhnya hilang? Adi tahu dia tidak bisa mengabaikan tanda-tanda ini. Dia memutuskan untuk menyelidiki, meski dia tahu itu bisa membahayakan dirinya. Dengan senter di tangan, Adi berjalan keluar dari rumah.
mengikuti suara-suara yang terdengar di hutan. Suara itu semakin jelas saat dia semakin dalam ke hutan, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya lebih jauh. Semakin dia mendekat, semakin jelas bisikan itu seolah-olah namanya dipanggil oleh suara-suara yang familiar, seperti teman-temannya yang telah lama hilang. Adi menemukan jejak kaki yang baru di tanah, dan itu membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu di hutan. Dia terus berjalan hingga dia menemukan sebuah area terbuka di tengah hutan, tempat di mana batu kelam pernah berdiri. Yang mengejutkan, altar dan buku ritual yang telah dia hancurkan sudah kembali seperti sebelumnya. Buku itu terbuka, halamannya bergerak meskipun tidak ada angin. Adi merasa ngeri. Bagaimana bisa buku ritual ini kembali? Apakah ada seseorang atau sesuatu yang mencoba memulai kegelapan lagi? Dia mendekat ke altar, berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, sebelum dia bisa menyentuh buku itu, sebuah bayangan besar muncul di depannya, menghalanginya. Bayangan itu berbentuk manusia, tetapi wajahnya tidak terlihat. Itu hanya semut kegelapan yang berdiri di antara Adi dan buku ritual. Bayangan itu mengeluarkan suara gemuruh, seolah-olah mencoba mengintimidasi Adi. Dia merasakan gelombang ketakutan, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur sekarang. "Siapa kau?" tanya Adi. Suaranya gemetar. Bayangan itu tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi tangannya terentang, seolah-olah menunjukkan bahwa buku ritual itu adalah miliknya. Adi merasa bahwa bayangan ini mungkin adalah salah satu roh jahat yang terlibat dalam ritual gelap, atau mungkin roh orang yang berubah menjadi bayangan dan sekarang menginginkan buku itu kembali. Adi mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu membawa kegelapan kembali ke desa ini. Kegelapan ini telah dihapus, dan kau tidak bisa mengubah itu." Bayangan itu tampak marah. Bentuknya menjadi lebih besar dan mengeluarkan suara gemuruh yang lebih keras. Bayangan itu bergerak maju, mencoba menerkam Adi. Tetapi Adi mengangkat senter dan menyorotkannya langsung ke bayangan. Cahaya itu menyebabkan bayangan menyusut. Seolah-olah takut terhadap cahaya. Adi tahu bahwa cahaya adalah senjata yang kuat melawan kegelapan. Dengan senter di tangannya, dia terus menyerang bayangan dengan cahaya, membuatnya mundur perlahan. Bayangan itu akhirnya menghilang ke dalam hutan. Tetapi Adi tahu bahwa itu hanya sementara, kegelapan masih ada, dan dia harus memastikan bahwa buku ritual itu dihancurkan untuk selamanya. Dia mengambil buku ritual dan membawanya kembali ke desa. Dia meminta bantuan penduduk lainnya untuk membakar buku itu dan memastikan tidak ada jejak kegelapan yang tersisa. Dengan api yang besar, mereka menghancurkan buku itu, memastikan bahwa ritual gelap tidak akan pernah bisa dilakukan lagi. Dengan langkah ini, Adi dan penduduk desa berharap bahwa kegelapan tidak akan pernah kembali ke desa bayangan. Mereka tahu bahwa mereka harus selalu waspada. Tetapi dengan cahaya dan keberanian, mereka bisa menjaga desa mereka aman dari ancaman kegelapan. Adi belajar bahwa meskipun kegelapan bisa datang kapan saja, cahaya dalam hati setiap orang adalah kekuatan terkuat untuk melawannya. Adi merasa kelegaan setelah membakar buku ritual. Api yang membakar buku itu membawa rasa harapan baru bagi desa. Penduduk desa menyaksikan nyala api yang menyala terang, percaya bahwa itu adalah tanda berakhirnya kegelapan yang menghantui mereka. Beberapa penduduk bahkan berani keluar rumah untuk melihat, menyadari bahwa ancaman yang telah lama menghantui mereka mungkin akhirnya berakhir. Namun, meskipun sebagian besar penduduk merasa lega, Adi tetap merasa waspada. Setelah berhadapan langsung dengan bayangan di hutan, dia tahu bahwa kegelapan bisa muncul kapan saja. Terlebih lagi, mimpi buruknya masih berlanjut, dengan bayangan-bayangan yang terus mengikutinya dalam mimpi, seolah-olah mencoba menariknya kembali ke kegelapan. Adi tahu bahwa untuk menjaga keamanan desa, dia harus lebih waspada dan memastikan tidak ada sumber kegelapan lain yang tertinggal. Dia mulai menyisir hutan bersama beberapa penduduk yang juga khawatir, mencari simbol-simbol gelap, altar tersembunyi, atau jejak lain yang menunjukkan ritual jahat. Mereka menemukan beberapa sisa patung batu yang telah dirusak, tetapi tidak ada yang memberi petunjuk tentang ancaman baru.
Namun, pada suatu malam yang tenang, Adi merasakan sesuatu yang aneh. Saat berjalan kembali ke desa, dia mendengar suara-suara aneh dari arah yang berbeda. Suara bisikan yang samar namun penuh ancaman. Bisikan itu tampaknya berasal dari berbagai arah, dan semakin dia berjalan, semakin intens suara itu. Adi tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Dia kembali ke desa dan memberitahu penduduk lain tentang apa yang dia dengar. Beberapa dari mereka tampak ragu untuk percaya, tetapi beberapa yang telah menyaksikan kegelapan sebelumnya mengerti bahwa ini bisa menjadi tanda ancaman baru. Mereka memutuskan untuk berjaga-jaga sepanjang malam, memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang berbahaya yang masuk ke desa. Adi dan beberapa penduduk lainnya membentuk kelompok kecil dan menyisir desa, memeriksa setiap sudut dan celah, mencari tanda-tanda kegelapan. Saat mereka berjalan melewati desa, mereka melihat tanda-tanda keanehan jejak kaki yang muncul tiba-tiba di tanah yang basah. Daun-daun yang tampak lain meskipun cuaca sedang baik, dan bayangan yang tampak bergerak sendiri tanpa sumber cahaya yang jelas. Adi merasakan ketakutan yang semakin dalam. Dia tahu bahwa bayangan-bayangan ini bukan hanya sisa dari ritual gelap, tetapi mungkin ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah tertidur dan sekarang terbangun. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh, mengikuti jejak kaki yang tampaknya menuju ke tepi desa. Saat dia mengikuti jejak kaki itu, dia menemukan sebuah rumah tua yang tampak tidak berpenghuni. Rumah itu tersembunyi di antara pohon-pohon besar, seolah-olah sengaja disembunyikan. Adi merasa bahwa ini mungkin adalah sumber dari suara-suara bisikan yang dia dengar. Dia memutuskan untuk masuk ke dalam rumah itu, meskipun rasa takut mulai menyelimutinya. Di dalam rumah, suasana terasa sangat dingin dan lembab. Udara yang pengap membuatnya sulit bernapas, dan dinding-dindingnya ditutupi dengan lumut dan jamur. Adi berjalan perlahan, mencoba untuk tidak membuat suara. Di setiap sudut, dia menemukan tanda-tanda aktivitas yang tidak biasa lilin yang telah meleleh, simbol-simbol aneh yang digoreskan pada dinding, dan alat-alat ritual yang tampaknya telah digunakan baru-baru ini. Adi menyadari bahwa kegelapan tidak benar-benar hilang. Seseorang atau sesuatu telah membangkitkannya kembali. Mungkin seseorang yang memiliki kepentingan dalam menjaga ritual gelap tetap hidup, atau mungkin sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat dari apa yang pernah dia bayangkan. Saat dia melangkah lebih dalam ke rumah itu, dia mendengar suara langkah kaki dari belakangnya. Adi berbalik dengan cepat. Senter di tangannya siap menerangi apapun yang mendekat. Namun, yang dia lihat hanyalah bayangan besar yang bergerak cepat dan menghilang di balik pintu. Adi tahu bahwa dia tidak sendirian di rumah ini, dan ancaman itu nyata. Dia harus berhati-hati dan mencari cara untuk menghentikan kegelapan sebelum itu kembali menguasai desa bayangan. Pertarungan melawan kegelapan belum selesai. Dan Adi tahu bahwa dia harus menemukan sumber sebenarnya dari ancaman ini untuk mengakhirinya selamanya. Adi berdiri di dalam rumah tua yang dipenuhi dengan simbol-simbol gelap dan lilin-lilin yang sudah meleleh. Suara langkah kaki yang baru saja dia dengar masih terasa bergema di dalam kepalanya. Ada sesuatu atau seseorang yang bergerak di rumah ini. Dan Adi tahu bahwa ini adalah tanda bahwa kegelapan tidak benar-benar hilang dari desa bayangan. Dia maju perlahan, senter di tangannya bergetar akibat kegelisahan. Setiap sudut rumah tampak dipenuhi dengan aura yang menyeramkan. Bau pengap dan jamur memenuhi udara, dan lantai kayu berderit di bawah kakinya. Adi tahu bahwa dia harus berhati-hati, ancaman bisa datang dari mana saja. Ketika dia membuka pintu ke ruangan berikutnya, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah altar yang besar dan kompleks. Altar itu dihiasi dengan simbol-simbol yang sama dengan yang dia lihat di batu kelam, dan di atasnya terdapat patung-patung batu kecil yang menyerupai makhluk-makhluk aneh. Patung-patung itu tampak mengerikan, seolah-olah hidup, dengan ekspresi wajah yang menyiratkan penderitaan dan kesedihan. Di tengah altar, ada sebuah buku yang terbuka. Buku ini berbeda dengan buku ritual yang sebelumnya dia bakar lebih besar, lebih tua, dan halamannya dipenuhi dengan tulisan yang kompleks dan misterius. Adi mendekati buku itu, mencoba membaca isinya. Tetapi semakin dia melihat ke dalam, semakin dia merasa pusing dan tidak nyaman.
Saat Adi memeriksa buku itu, dia mendengar suara samar dari balik pintu. Suara itu seperti bisikan, namun dengan nada yang memaksa. Dia segera bersembunyi di balik dinding, memadamkan senter untuk menghindari terlihat. Dari celah pintu, dia bisa melihat dua sosok bayangan yang berdiri di tengah ruangan. Mereka tampak seperti orang biasa, tetapi aura gelap yang mengelilingi mereka membuat Adi merinding. Salah satu dari sosok bayangan itu berkata dengan suara serak, "Kita harus mempercepat ritual. Ada seseorang yang mencoba menghentikan kita. Jika kita tidak menyelesaikannya tepat waktu, kegelapan tidak akan kembali seperti yang diinginkan." Sosok lainnya mengangguk, "Aku setuju. Kita harus mencari buku yang hilang. Tanpa buku itu, ritual ini tidak akan lengkap, dan desa ini akan bebas dari kegelapan." Adi menyadari bahwa mereka sedang mencari buku yang dia bakar sebelumnya. Tanpa buku itu, mereka tidak bisa mengembalikan kegelapan ke desa. Dia tahu bahwa dia harus menghentikan mereka sebelum mereka menemukan cara lain untuk menyelesaikan ritual. Dia harus melaporkan hal ini kepada penduduk desa dan meminta bantuan untuk menghancurkan altar ini dan mengakhiri ancaman ini sekali lagi. Namun, sebelum dia bisa keluar dari rumah itu, salah satu dari sosok bayangan itu tiba-tiba berbalik dan melihat ke arahnya. "Siapa di sana?" Dia bertanya dengan nada mengancam. "Aku bisa merasakan keberadaanmu." Adi berusaha tetap diam, tetapi detak jantungnya begitu keras sehingga sepertinya bisa didengar oleh siapapun. Dia tahu bahwa dia harus bergerak cepat sebelum ketahuan. Dengan hati-hati, dia mundur ke arah pintu dan mencoba keluar dari rumah tanpa membuat suara. Namun, lantai kayu yang lapuk berderit saat dia melangkah, membuat sosok bayangan itu bergerak ke arahnya dengan cepat. Adi berlari secepat yang dia bisa, melarikan diri dari rumah itu. Sosok bayangan mengejarnya. Suara langkah kaki mereka menggema di seluruh rumah. Dia berlari keluar dan menuju ke desa, berharap bisa menemukan penduduk lain dan memperingatkan mereka tentang ancaman baru ini. Namun, bayangan-bayangan itu tidak mau melepaskannya dengan mudah. Saat dia berlari melalui desa, Adi berteriak meminta bantuan, tetapi kebanyakan penduduk masih berada di dalam rumah mereka. Hanya beberapa yang keluar, dan mereka tampak terkejut melihat Adi berlari dengan ekspresi panik. "Ada kegelapan baru!" teriaknya. Mereka mencoba mengembalikan ritual gelap. Beberapa penduduk segera mengikuti Adi, membawa obor dan alat lain untuk melindungi diri. Mereka berlari kembali ke rumah tua itu, siap menghadapi apapun yang muncul. Adi tahu bahwa perjuangan ini akan sulit, tetapi dia tidak bisa membiarkan desa ini kembali ke masa-masa kelam. Saat mereka kembali ke rumah tua, sosok bayangan sudah menunggu di luar, siap menghadapi Adi dan penduduk lainnya. Kegelapan mengelilingi rumah itu, menciptakan aura yang menakutkan. Adi tahu bahwa pertarungan ini akan menjadi penentu nasib desa bayangan. Dia harus mengumpulkan semua keberaniannya untuk menghadapi ancaman ini dan memastikan bahwa kegelapan tidak pernah kembali ke desa ini. Adi bersama penduduk desa yang berani berdiri di luar rumah tua, menghadap bayangan-bayangan yang bergerak mengelilingi mereka.